Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh guru-guru di mana saja berada. Kali ini saya akan mengupdate tentang realisasi penyaluran TPG Desember 2020 dan pembayaran sertifikasi guru TW1 tahun 2021. Siapa saja guru yang sertifikasi TW1-nya cair di sebelum Lebaran? Mari sama-sama kita cek. Adapun topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah penyaluran tunjangan sertifikasi bulan Desember tahun 2020. Lalu yang kedua, realisasi pencairan tunjangan sertifikasi TW1 tahun 2021. Nah, secara umum, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi bulan Desember tahun 2020 hanya terjadi pada guru di bawah kewenangan Dinas Pemprov ini ya. Karena saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan kita untuk Pemda tingkat 2 ini ada tapi hanya beberapa Pemda. Kemudian hal ini terjadi karena keterlambatan pengajuan dana alokasi cadangan yang seharusnya sudah masuk pada Kemendikbud sebelum 30 November. Nah, faktanya ternyata realisasi pembayaran TPG TW3 sebagai proyeksi kebutuhan anggaran untuk TPG semester genap baru dilaksanakan di minggu 1 sampai dengan 3 Desember. Jadi sudah terlampaui 30 November. Oleh karena itu, maka saat penghitungan untuk TW3 dan proyeksi ke TW4, kebanyakan Pemprov ya ternyata memiliki kekurangan untuk pencairan TPG ini. Nah, oleh karenanya kekurangan ini tidak dapat dibayarkan pada tahun berjalan ya. Itulah barangkali keterlambatan yang terjadi di Pemprov, di Dinas Pendidikan sehingga sertifikasi TW4 tidak secara full dibayarkan. Lalu kemudian bagaimana untuk penyaluran sertifikasi yang tertunda di tahun 2021 ini, kita sama-sama lihat berdasarkan juknis dana non-fisik, baik itu tahun 2019 maupun tahun 2020, ya tahun 2020 ini hanya revisi sedikit dari 2019, disebutkan bahwa sekolah menyampaikan permohonan penyaluran dana cadangan, ini khusus untuk BOS, karena banyak juga BOS yang ternyata tahun 2020 mengalami kekurangan bayar, dan pemerintah daerah menyampaikan permohonan penyaluran dana cadangan TPG, ini PNSD, dana samsil dan seterusnya, disertai dengan perhitungan kurang salur. Ini yang seharusnya dilaksanakan oleh dinas sebelum berakhirnya tahun berjalan. Karena di sini disebutkan paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berakhir untuk dana TPG, PNSD, dana tamsil itu sudah harus diterima dan rekomendasikan ke Kementerian Keuangan. Nah, lalu tindak lanjut akibat keterlambatan ini ya, di Desember kemarin ada informasi yang kita terima bahwa terkait penundaan di bulan Desember, pada saat itu Pemprov menyampaikan pembayarannya akan dilakukan pada bulan Januari 2021 ini. Sehingga banyak sekali rekan-rekan kita juga bertanya tentang hal ini. Nah, lalu bagaimana kesiapan untuk pembayaran ini setelah memasuki bulan Januari dan Februari ini? Kementerian lembaga menyampaikan perkiraan kebutuhan pendanaan masing-masing non-fisik kepada Kementerian Keuangan ya, CQ Direktur Jenderal paling lambat bulan Januari. Jadi sebenarnya pengajuan baik itu untuk dana TPG tahun 2021 maupun untuk serti yang belum dibayarkan itu paling lambat sudah masuk ke Kemendikbud di bulan Januari. Nah, dalam hal ini ya, bulan ini sudah kita lampaui dengan asumsi pastinya Dinas Pendidikan pemerintah daerah sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan. Lalu terkait dengan pencairannya, sama seperti juknis tahun 2019 bahwasanya
penyaluran dana TPG PNSD, dana tamsil guru PNSD, dan dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan. Inilah kenyataan Bapak Ibu sekalian, walaupun sertifikasi kita di tahun 2020 tertunda 1 bulan, namun realisasi pagu anggaran kepada daerah itu dibayarkan secara triwulan. Dengan catatan triwulan pertama paling cepat itu bulan Maret ya. Nah, oleh karenanya maka pembayaran carryover bulan Desember sesuai dengan apa yang kita bahas tadi paling cepatnya dibayarkan oleh Pemprov pada bulan Maret setelah dana pagu alokasi TW1 tahun 2021 masuk ke rekening daerah. Ini yang pertama. Lalu, realisasi pembayaran ini berbeda dan terpisah dari pembayaran sertifikasi TW1. Karena dengan pembayaran yang tertunda ini tanpa menunggu SK Dirjen. Jadi tidak ada perkembangan yang perlu ditunggu untuk realisasi ini. Artinya begitu dana sudah masuk ke rekening daerah yang dapat dialokasikan untuk menutupi kekurangan tahun 2020 sebelum pengajuan cadangan di November nanti dapat dipergunakan ya. Namun tentu saja dalam hal ini semua bergantung pada kebijakan yang ada di Dinas Pemprov dan Dinas Pendidikan masing-masing. Pembayaran carryover bulan Desember ya bisa saja terrealisasi dari Pemda bersama dengan pembayaran TW1. Artinya ini agak terlambat sedikit, mengingat pelaporan kembali ke kementerian terkait realisasi pembayaran TPG adalah pada tanggal 15 bulan September. Jadi dalam hal ini, apakah Pemda merealisasikan di bulan Maret atau di Mei, Juni, itu tidak langsung dilaporkan kepada kementerian, namun laporannya nanti adalah akhir di TW2 yakni di bulan September. Nah, sehingga dalam hal ini tentu saja kementerian tidak dapat memantau secara langsung perkembangan pembayaran sertifikasi yang tertunda ini. Lalu kita akan lihat realisasi pembayaran TPG TW1 tahun 2021. Nah, fakta di tahun 2020 bahwa SK Dirjen mulai terbit di beberapa daerah awal April, sehingga beberapa Pemda sudah merealisasikan TPG TW1 pada April hingga minggu ketiga Mei. Ini terutamanya Pemda tingkat 2 ya. Ini juga berdasarkan informasi dari rekan-rekan kita terkait realisasi pencairan sertifikasi tahun lalu di TW1. Lalu dari hasil diskusi ternyata secara umum hanya 50% guru yang TPG-nya dibayarkan sebelum Lebaran tanggal 24 Mei tahun 2020. Ini informasi yang kita dapatkan, dan tahun 2021 Lebaran jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Lalu bagaimana proyeksi realisasi pembayaran TPG TW1 ini? Sama-sama kita lihat. Proses input data, verifikasi hingga penerbitan SPM dan SP2D adalah sebenarnya kegiatan rutin setiap tahunnya di Dinas Pendidikan. Nah, artinya ini sudah kegiatan yang memang terjadwal setiap tahunnya. Pengalokasian pembayaran dana TPG TW1 ini pada dasarnya adalah menunggu sinkronisasi dari Kemendikbud hingga penerbitan SK Dirjen untuk guru penerima TPG. Dalam hal ini, walaupun dana pagu alokasi sudah masuk ke rekening daerah, sepanjang SK Dirjen belum juga terbit, maka sertifikasi belum bisa direalisasikan. Dan kalau kita lihat data-data 3 tahun terakhir, di tahun 2018 ini, kalau kita lihat, ternyata sertifikasi itu dicairkannya adalah di bulan Mei tanggal 14. Jadi kalau tahun ini sudah tepat Lebaran ini. Lalu kemudian untuk 2019 sinkronisasi dari Kemendikbud itu tepatnya di 23 April dengan SK Dirjen diterbitkan itu di bulan Mei tanggal 7 ya. Sehingga pencairan pada tahun 2019 ini baru dapat terrealisasi di 22 Mei. Ya, ada sekitar 2 minggu sejak SK Dirjen diterbitkan. Nah, untuk 2020 sinkronisasi ya terakhir itu adalah 17 April 2020, agak maju sedikit. Namun
SK Dirjennya baru bisa diterbitkan untuk Pemprov di awal Mei ya. Nih, sehingga jadi bahkan ada sampai tanggal 28 Mei, ya, akhir Mei, sehingga kemudian realisasi pencairan untuk sertifikasi adalah di bulan Juni, tepatnya di tanggal 5. Dalam hal ini, maka dipastikan adalah sesudah Lebaran. Ya, begitu juga ini untuk guru GTT justru dicairkan di 26 Juni ya, TW1-nya di 26 Juni sesudah Lebaran. Nah, oleh karenanya kesimpulan terkait pencairan sertifikasi TW1 tahun 2021 ini adalah satu, kita perlu melihat dan mengecek rekam jejak pembayaran sertifikasi TW1 tahun 2020. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa guru dengan tanggal SKTP dan SP2D pada tahun 2020 lalu pada info GTK terbit sebelum minggu kedua Mei, maka tahun ini juga TPG TW1-nya kemungkinan besar akan terbit sebelum Lebaran. Lalu, guru dengan tanggal SKTP dan SP2D pada tahun 2020 lalu pada info GTK terbit sesudah minggu kedua Mei, maka dipastikan TPG TW1 tahun 2021 ini cair sesudah Lebaran. Hasil diskusi dengan komunitas, hanya guru di bawah naungan Pemkab yang secara umum kemungkinan besar sertifikasinya cair sebelum Lebaran. Ini berdasarkan data realisasi pencairan di tahun 2020 untuk TW1, dan yang terakhir adalah guru di bawah naungan Dinas Pemprov, sertifikasi TPG TW1 ini dicairkan sesudah Lebaran berdasarkan data-data yang sudah kita bahas tadi. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan realisasi untuk pembayar sertifikasi yang tertunda, sekaligus juga untuk proyeksi pembayaran sertifikasi TW1 tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini agar kiranya channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.